السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan kesempatan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, dan yang lainnya yang wajib kita syukuri. Ikhwan fiddin, azakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita pada bab yang sebelumnya, bab yang kelima, ini sudah kita bahas tentang kewajiban kita mengikuti manhaj salaf. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, dan ini hukumnya wajib. Jadi bab yang kelima yang sudah kita bahas tentang kewajiban ittiba', mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Kalau ada yang bertanya kenapa kita wajib mengikuti jejak salafus saleh, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh yang pertama karena manhaj salaf adalah manhaj yang hak, manhaj yang benar, manhaj yang murni, manhaj yang bersih, manhaj yang lurus, siratal mustaqim, manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tazkiyah, artinya bukan kita ingin mensucikan diri kita, tidak. Tapi karena Allah memerintahkan demikian, seperti yang sudah kita bahas di buku ini. Artinya di bab yang kelima ini, ayatnya sudah saya bawakan, nanti tinggal antum lihat ayat-ayat dan hadisnya di surah At-Taubah ayat 100, itu di halaman 102. Itu jelas di situ Allah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayatnya sudah kita bahas, jadi saya tidak mengulangi lagi pembacaan ayatnya karena sudah kita bahas. Dan Allah menyebutkan tentang ridhonya Allah kepada mereka, dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka, dan Allah menjamin mereka dengan surga. Yang kedua, alasan yang kedua kita wajib mengikuti jejak salafus saleh karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Yang pertama kali mereka beriman
menemani Rasulullah SAW, mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW, dan mereka telah mempraktekkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana beragama dengan benar. Mereka sudah melaksanakannya, dan Allah redho dengan mereka, dan mereka dijamin dengan surga. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 115, ini juga sudah kita bahas tentang wajibnya mengikuti manhaj mereka, dan Allah mengancam ketika orang tidak mengikuti manhaj mereka akan disesatkan oleh Allah dan diancam dengan masuk neraka. Di dalam surah An-Nisa ayat 115, ayatnya ada di buku ini di halaman 101. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan masukkan dia, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Artinya kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian yang keempat bahwa para sahabat radhiyallahu ajma'in merupakan orang yang terbaik dari seluruh manusia. Yang terbaik para sahabat, sebab Nabi bersabda khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Sebaik-baik manusia pada masaku, baik tentang akidahnya, baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang imannya, baik tentang ibadahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang dakwahnya, baik tentang semuanya. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka adalah orang yang paling utama dari umat ini. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang pertama kali masuk kepada kalimat kuntum, kalian para sahabat. Arti kalian itu para sahabat adalah orang yang terbaik dari umat ini. Baik ilmunya, baik amalnya, dakwahnya dan yang lainnya. Kemudian alasan yang kelima, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh, karena mengikuti jejak salafus saleh merupakan sebab kita selamat dari berbagai macam perpecahan, dan selamat juga dari diancamnya masuk ke dalam neraka. Karena ketika Nabi menyebutkan tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, dan Nabi menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Itu Nabi menyebutkan al-jamaah. Al-jamaah maksudnya ma ana alaihi yauma wa ashabi, itu orang-orang mengikuti aku dan para sahabatku. Sedangkan kita semuanya ingin selamat. Selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat. Maka kita wajib mengikuti jejaknya salafus saleh. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang Al-Quran, orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi SAW, yang paling paham. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang lughatul Arab, tentang bahasa Arab. Dan mereka adalah orang yang hafal Al-Quran dan sunnah, dan mereka adalah orang-orang yang sudah melaksanakannya, sehingga Allah redha kepada mereka. Yang ketujuh, bahwa manhaj mereka itu satu, baik dalam masalah iman, baik dalam masalah mengambil dalil, baik dalam masalah arkanul iman yang 6, arkanul Islam, tentang al-qada wal qadar dan yang lainnya, semua sama, manhaj sama. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, asma wa sifat, sama semuanya. Enggak ada perbedaan di antara mereka sama sekali, tidak ada di antara para sahabat. Ketika
mereka menetapkan Allah di atas langit, Allah di atas, semua sama, nggak ada perbedaan di antara mereka, sama sekali nggak ada perbedaan. Ketika mereka menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, semuanya sama. Ketika mereka menetapkan bahwa Allah satu yang wajib diibadahi, nggak boleh menjadikan makhluk ini sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah, sama semuanya. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Semuanya sama, beribadah hanya kepada Allah SWT. Manhajun wahid, satu manhaj mereka, sama. Meskipun ada perbedaan dalam masalah fikih, wajar ada. Tapi manhaj mereka dalam ibadah kepada Allah, dalam tauhid semua sama. Dalam akidah semua sama. Kemudian yang kedelapan, mereka adalah orang-orang yang wasat. Wasat artinya pertengahan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian akan menjadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang terbaik, agar kalian menjadi saksi di atas manusia ini dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Wasat, tidak ada gulu. Tidak ada para sahabat berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Dan tidak juga jafa. Tidak ada kekerasan sama sekali. Maksudnya mereka semuanya taat kepada Rasulullah. Enggak ada yang membangkang, tidak ada. Sami'na wa ata'na perkataan mereka. Kalau mereka disuruh taat kepada Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na. Dan mereka enggak ada yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, karena dilarang untuk ghulu. Dan Nabi larang dengan keras ghulu. Bahkan ketika mereka menyebut Nabi sebagai orang yang paling baik, menyebutkan Nabi SAW bahwa Nabi SAW adalah Sayyid, Nabi nggak mau. Nabi nggak mau dipuji, Nabi nggak mau disanjung. Dan ada dibahas di buku ini nanti tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, ada pembahasannya. Jadi mereka nggak gulu dan mereka juga tidak jafa. Gitu. Mereka melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, dan mereka menjauhkan larangannya. Jadi umat yang wasat, pertengahan, tidak ada ghulu dan tidak dijafa. Kemudian yang kesembilan, mereka adalah orang-orang yang istislam, artinya tunduk patuh, tidak membantah. Ini lanjutan daripada yang ke-8 tadi. Mereka ini tunduk patuh, seperti yang Allah sebutkan ciri mereka, ciri orang yang beriman. Antum bisa lihat di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, di ayat 51. Allah menyebutkan tentang mereka, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jadi mereka tunduk. Kalau sudah datang wahyu dari Quran atau sunnah atau perintah Nabi, langsung sami'na wa ata'na. Nggak ada bantahan. Mereka nggak membantah dengan pemikirannya, nggak membantah dengan akalnya, tidak membantah dengan ra'yunya, tidak membantah dengan perasaannya, tidak membantah dengan orang banyak, tidak membantah dengan yang lain. Sami'na wa ata'na. Itu ciri para sahabat taslim. Makanya ketika datang wahyu itu, mereka langsung laksanakan. Itu para sahabat luar biasa. Makanya Allah memuji mereka dan Allah tahu tentang hati mereka. Tunduk mereka, sami'na wa ata'na. Tidak seperti sekarang, banyak orang-orang yang sudah dibawakan dalil masih membantah, masih membangkang, masih melawan dalil itu dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Dan ini merupakan kesesatan. Ketika orang sudah membantah dalil, pasti sesat sudah. Kemudian yang ke-10, para sahabat manhajnya mutakamil, sempurna manhajnya, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, hukum, adab, muamalah. Itu manhajnya sempurna mereka, karena mereka melaksanakan syariat Islam ini secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian. Karena Allah merintahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam
agama Islam secara kafah, keseluruhan. Artinya melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan, menyeluruh, bukan hanya masalah tauhid aja, bukan. Semuanya, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, semua dilaksanakan. Ini manhajnya mutakamil para sahabat. Kemudian yang ke-11, bahwa manhaj mereka manhajul islah, manhaj yang memperbaiki, manhaj rabbani, manhaj tarbiyah, mendidik manusia di atas agama yang hak. Dan ini pengaruhnya luar biasa kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Untuk melihat bagaimana para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka tadinya jahiliyah, masuk Islam, berubah semua keadaannya. Beribadah hanya kepada Allah, hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba makhluk. Beribadah hanya kepada Allah. Dan mereka berubah dalam kehidupannya semuanya. Jadi manhajnya manhaj Islam dan memperbaiki orang lain. Maka ini penting dalam kita beragama ini, kita harus berusaha bagaimana kita memperbaiki diri kita dan juga orang lain. Pertama diri kita dulu. Karena Allah nggak akan rubah sampai kita merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita dulu berubah. Istri, anak, kemudian memperbaiki orang lain. Jadi manhajnya manhaj islah para sahabat ini. Dan kita harus demikian mengikutinya. Dan ini manfaat. Perubahannya luar biasa nanti dalam kita beragama. Kemudian mengikuti manhaj salaf ini akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Membawa mereka kepada kesuksesan. Membawa kepada kejayaan. Dan ini manhaj para sahabat, manhaj yang sempurna. Dan mengikuti manhaj mereka akan membawa kepada perbaikan. Makanya harus berpegang kepada manhaj ini. Antum lihat di pembahasan kita terakhir di halaman 115. Pembahasan kita yang terakhir halaman 115. Antum lihat kata Imam Malik, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama, para sahabat. Artinya mereka baik dengan Quran dan Sunnah, maka generasi yang belakangan akan baik dengan Quran dan Sunnah. Mereka nggak ada sumber yang lain dalam beragama kecuali Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang ke-13. Bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj ini akan diberikan oleh Allah SWT kemenangan. Nanti kita akan bahas di poin yang ke-6 tentang syarah akidah. Ayatnya antum bisa lihat nanti di halaman 125. Jadi Allah menjamin orang-orang mengikuti manhaj ini akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Dan akan diganti, tadinya mereka takut menjadi aman. Tadinya terjadi kekacauan menjadi damai dan sentosa dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi penyebutan tentang keutamaan dari manhaj salaf ini. Kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf ini? Disebutkan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya. Dan ini sudah kita bahas. Ini kesimpulan aja dari apa yang sudah kita bahas. Sekarang sering timbul pertanyaan, kenapa sih kita wajib mengikuti manhaj salaf? Jawaban yang paling mudah, ya karena kita ingin masuk surga. Para sahabat telah dijamin dengan surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua kami jamin mereka dengan surga. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jejak mereka. Dijamin dengan surga. Itu jawaban yang ringkas. Kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Tentang wajib yang kita belajar, wajib. Nggak mungkin kita bisa mengetahui tentang manhaj salaf tanpa kita belajar. Banyak orang menisbatkan manhaj ini atau kepada manhaj ini, tapi mereka nggak belajar. Jadi wajib untuk belajar, untuk ilmu, karena para sahabat demikian.
Sampai wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah mereka mencari sahabat-sahabat yang hafal Quran, hafal hadis, dan terus mereka belajar dengan mereka dan bertanya tentang masalah agama ini. Sekarang kita masuk bab yang ke-6. Bab yang ke-6 tentang syara' akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bab ini artinya syarah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Puluhan poin yang kita bahas dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang saya sebutkan dengan ringkas tentang prinsip-prinsip yang jelas. Di sini saya sebutkan, ada juga yang panjang saya jelaskan. Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan jelas dalam keyakinan, amal dan perilaku. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW yang sahih, baik yang mutawatir maupun yang ahad, serta dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Istilah mutawatir dan ahad sudah kita bahas di bab sebelumnya, ada pembahasannya. Ketika kita membahas tentang mana salaf dalam mengambil dalil dan menggunakan dalil, sudah kita bahas. Kemudian prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW secara lengkap, dan tidak boleh seorang pun mengada-adakan sesuatu berkenaan dengannya dan menyangka bahwa hal itu termasuk agama tanpa ilmu. Karena itulah Ahlussunnah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan, dan mereka komitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Di dalam buku ini dijelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah. Ada yang penulis sebutkan secara global dan ada juga yang terperinci, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keimanan maupun cabang-cabangnya dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, kita bahas dari syara' akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sebutkan bahwa agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena ini yang terakhir. Artinya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, penutup para Nabi dan penutup para Rasul alaihimussalatu wassalam. Adapun agama Islam ini agama yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul. Semua Nabi, semua Rasul agamanya satu, yaitu Islam semuanya. Saya sebutkan ini karena ini yang terakhir, yang seluruhnya orang wajib masuk ke dalam agama ini, baik dia Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi-nabi, kalau seandainya nabi-nabi hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, mereka wajib mengikuti agamanya dan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Hatta nabi-nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak boleh dia mengikuti kecuali syariatku. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semuanya agamanya satu, yaitu agama Islam. Dan banyak Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran dan yang lainnya Allah sebutkan. Anda bisa lihat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di akhir-akhir juz yang pertama di surah Al-Baqarah disebutkan bahwa mereka adalah agamanya Islam, dan nabi-nabi yang lain juga demikian Allah sebutkan. Di sini saya tekankan tentang agama Islam, agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya semua wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Saya sebutkan seperti ini karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka keluar dari syariat. Mereka boleh keluar dari syariat. Orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad kafir, keluar dari agama Islam. Siapapun nggak boleh keluar dari syariat agama ini. Dia harus masuk secara sempurna ke dalam agama ini. Nggak boleh keluar dari agama ini. Jadi nggak boleh mendakwakan bahwa mereka ini sudah mencapai hakikat, ma'rifat, udah nggak perlu lagi syariat. Jadi kalau keluar seperti ini kafir, keluar dari agama Islam.
Karena wajib dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan dia wajib beribadah sebagaimana Nabi Muhammad SAW ibadah. Nabi Muhammad beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahkan kepada Allah, beribadah engkau Muhammad kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, maksudnya al-maut, kematian. Sekarang saya bahas tentang Islam. Islam secara bahasa adalah berserah diri, tunduk atau patuh. Adapun menurut syariat, definisi Islam berada pada dua keadaan. Yang pertama, apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup keseluruhan agama, baik usul, yaitu pokok, maupun furu', cabang, berupa seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Allah berfirman, "Idz qalahu rabbu aslim qala aslamtu rabbil alamin." Ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Allah, Rabb seluruh alam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Kemudian definisi tentang Islam juga seperti itu, artinya sifatnya menyeluruh, mencakup masalah iman dan juga mencakup masalah Islam. Kalau disebutkan Islam sendiri berarti masuk Islam dan iman. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa, definisi tentang Islam, beliau mengatakan al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu definisi Islam. Artinya menyerah diri dengan total kepada Allah dengan tauhid. Artinya berserah diri kepada Allah secara total dengan tauhid, dan tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini pengertian dari Islam. Jadi Islam itu bukan hanya pengakuan saya Islam atau KTP-nya Islam, nggak cukup. Tapi dia harus membuktikan keislaman dia dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian dia harus buktikan Islam itu dengan ketaatan. Seperti contoh sholat, dia harus melaksanakan kewajiban sholat karena fardu ain atas semua kaum muslimin. Itu bentuk ketaatan dari ribuan ketaatan. Itu bentuknya yang jelas termasuk syiar dari agama ini. Dan juga sebaik-baik amal sholat. Kalau dia orang Islam, buktikan dengan melaksanakan sholat. Dan yang lainnya, dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang mengatakan dirinya sebagai seorang Islam, dia wajib berlepas diri kesyirikan. Nggak boleh membantu kesyirikan, nggak boleh ikut dalam kesyirikan, atau upacara-upacara kesyirikan, nggak boleh. Dia wajib berlepas diri. Dan ini harus dinyatakan sejak awal. Dan Nabi mendidik para sahabat tentang al-wala wal-bara sejak di Mekah. Jadi Nabi SAW mendidik para sahabat tentang al-wala wal-bara. Al-wala artinya mencintai Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan bara berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Itu harus dijelaskan sejak awal. Jadi nggak boleh namanya orang Islam itu mendukung orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir, ikut dalam perayaan orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sejak awal sudah menyatakan bara setelah mendakwakan bapak dan kaumnya. Untuk melihat dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sungguhnya kami ini berlepas diri dari apa yang
kalian sembah. Jadi Ibrahim mengatakan, saya berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allam yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kekal pada anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi harus ada pernyataan itu. Kalau orang Islam, dia harus berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Pengertian Islam yang kedua, Islam apabila disebutkan bersamaan dengan kata iman. Kalau tadi enggak disebutkan bersamaan, hanya sendiri aja. Islam sendiri, maka mencakup tentang Islam dan iman. Yang kedua, apabila disebutkan Islam, tapi disebutkan juga tentang iman. Seperti hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yang beliau mengajarkan Nabi Muhammad SAW dengan bentuknya pertanyaan. Hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi disebutkan tentang Islam, dijawab oleh Nabi tentang Islam. Kemudian tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Tiga tingkatan. Islam, iman, ihsan. Islam disebutkan 5 rukunnya, iman disebutkan 6 rukunnya, dan ihsan disebut dengan 1 rukun. Jadi ketika disebutkan antara Islam dengan iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang diri dan harta seorang terjaga dengan perkataan dan amal-amal tersebut, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kalimat iman berkaitan dengan amalan hati. Maksudnya begini, ketika ada orang yang dia menyebutkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika dia sudah mengucapkan kalimat itu, dia Islam dengan kalimat itu. Apakah dia meyakini tentang kalimat itu atau tidak? Tapi dengan perkataan dia itu sudah dikatakan dia Islam. Nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh diambil hartanya. Paham sampai sini ya? Ketika ada orang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dengan pengucapan kalimat ini orang ini nggak boleh dibunuh. Umumnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kafirin. Kemudian seorang kafir ini ketika mau dibunuh, dia ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka setelah dia mengucapkan kalimat itu, dia muslim. Dia meyakini kalimat itu atau tidak, nggak boleh dibunuh. Maka Nabi SAW menyalahkan siapa? Seorang sahabat yang Nabi salahkan siapa? Usama bin Zaid. Ketika terjadi peperangan, orang ini, orang kafir ini sudah membunuh banyak kaum muslimin. Ketika Usama akan membunuh orang ini, dia mengucapkan kalimat syahadat, dibunuh juga oleh Usama. Nabi marah. Kenapa engkau bunuh? Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia yakin atau enggak yakin? Dia paham atau tidak paham? Ketika dia sudah mengucapkan kalimat itu enggak boleh dibunuh dan haram hartanya untuk diambil. Marah Nabi. Dan berulang-ulang Nabi ingatkan kepada Usama. Bagaimana nanti di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini saya sebutkan artinya yang dengan kalimat Islam yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, maka dia itu terjaga dirinya dan hartanya kalau dia sudah mengatakan dirinya Islam. Kemudian iman berkaitan dengan amalan hati. Jadi kalau bertemu antara Islam dengan iman, Islam berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah, sedangkan iman berkaitan dengan amalan hati. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk dalam hati kalian. Artinya tentang iman secara sempurna keseluruhan belum masuk, karena baru menyatakan
syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Untuk iman secara total ya dia harus belajar. Harus dia belajar, harus dia memahami tentang agama ini. Yang nanti Allah akan memberikan tambahan dia keimanan. Sebagaimana doanya Abdullah bin Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman. Kemudian saya lanjutkan. Dengan Islam Allah SWT mengakhiri serta menyempurnakan agamanya yang dianut oleh umat nabi-nabi sebelumnya. Dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridhai Islam sebagai agama. Dia sempurna sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sempurna agama ini. Dan ayat ini surah Al-Maidah ayat 3 Allah turunkan di saat Hajjatul Wada. Pada waktu Hajjatul Wada di tahun ke-9 Hijriah. Allah turunkan di Padang Arafah di sore hari. Untuk menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam ini. Makanya sahabat ketika disebutkan ayat ini menangis. Kenapa? Kalau sudah sempurna pasti selesai sudah turunnya wahyu. Artinya itu sudah dekat dengan wafatnya atau kematiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya lanjutkan. Agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama atau kepercayaan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Tidak ada pluralisme dalam agama, yang nggak ada. Arti kemajemukan agama nggak ada. Agama satu, nggak ada majemuk semua agama baik, semua agama sama, nggak ada dalam Islam. Satu agama, agama Islam. Jadi satu yang benar hanya Islam. Dengan dalil Al-Quran. Kalau kita orang Islam kita wajib meyakini ini. Allah berfirman, lihat dalil-dalilnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah agama Islam. Artinya agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Enggak ada yang lain. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 85, kalau tadi ayat 19, di ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya orang mencari agama selain Islam maka enggak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau dia mencari agama selain dari agama Islam, Allah enggak akan terima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi apakah itu Yahudi atau Nasrani dan yang lainnya, itu tidak akan diterima oleh Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk memeluk agama Islam. Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 158, "Qul ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku utusan Allah bagi kamu semuanya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menyebutkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang kalau ingin dapat hidayah, mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surah Saba di ayat 28. Dalam surah Saba di ayat 28 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat sekalian alam. Artinya untuk menunjukkan bahwa agama Islam ini untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk bangsa Arab saja, bukan. Untuk seluruh manusia, seluruh dunia. Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam ini, menyampaikan syariat Islam untuk seluruh manusia. Makanya Nabi mengutus para sahabat untuk mendakwakan Islam ini, apakah ke Yaman, ke Syam, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Dan para sahabat juga berdakwah. Semuanya diutus oleh Nabi dan mereka berdakwah, menaklukkan berbagai negeri terus. Dan kita juga alhamdulillah mendapatkan nikmat Islam ini dengan orang-orang yang mendakwakan dakwah Islam ini. Apakah itu dari pedagang maupun dari para dai yang berjalan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia ini. Jadi agama Islam untuk seluruh manusia. Jadi nggak ada Islam Nusantara, itu nggak ada gitu. Ini kalimat-kalimat yang membawa manusia kepada kemurtatan agama. Nggak ada. Jadi nggak ada kemajemukan dalam beragama, nggak ada. Satu agama, agama Islam yang terdiri dari Allah. Dasarnya dalilnya jelas itu. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, untuk melihat hadisnya di halaman 123, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja dah. Tidaklah mendengar aku diutus siapa saja dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya siapa aja di dunia ini yang sudah mendengar diutus Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Makanya harus kita yakini. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi satu-satunya agama yang hak agama Islam, selain Islam enggak diterima oleh Allah. Dan agama ini untuk seluruh manusia. Jadi enggak ada Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Amerika atau yang enggak ada. Semua Islam satu. Enggak ada pengkotakan. Jadi orang membuat ya ini aliran baru ya. Kalau ada sebelumnya JIL, Jaringan Islam Liberal, sekarang ada JIN, Jemaat Islam Nusantara. Ini semua tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Tujuan mereka ini membuat seperti ini, tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Itu antum harus ingat itu. Bahwa orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, nggak akan redho sampai umat Islam ini mengikuti agama mereka sesuai dengan dalil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 109, wadda katsiru min ahli kitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Kebanyakan dari ahli kitab itu berkeinginan agar kalian ini murtad dari agama kalian sesudah kalian beriman. Karena mereka dengki kepada umat Islam ini.
Wadda katsirun min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi kebanyakan dari ahli kitab itu ingin agar kalian ini murtad dari agama kalian setelah kalian beriman. Kalau disebut ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Begitu juga orang-orang munafik. Yahudi, Nasrani, orang munafik juga sama. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian sama dengan mereka. Artinya usaha ini nggak pernah berhenti. Mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Ini luar biasa perjuangan mereka. Maka antum harus tahu tuh. Mereka ini jahat. Mereka berusaha bagaimana umat Islam ini murtad. Dan itu perjuangannya besar. Mereka dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta mereka. Dengan harta mereka bagaimana? Ya mereka bagi sembako, mereka kasih uang agar orang Islam ini murtad. Mereka juga berusaha memberikan beasiswa kepada orang-orang Islam untuk sekolah di negeri kafir. Mereka memberikan beasiswa gratis kepada anak-anak kaum muslimin sekolah negeri kafir. Yang sampai di sana, ya dicuci otaknya, di brainwashing. Di brainwashing otaknya supaya berubah. Ya pulang, ya mereka murtad dari agamanya. Dan itu sudah terbukti. Dan tokoh-tokohnya banyak di Indonesia. Yang belajar keluar, kemudian kembali untuk memurtadkan umat Islam. Jadi orang-orang kafir tetap berusaha bagaimana memurtadkan Islam terus. Dari pendeta-pendeta Yahudi Nasrani, tapi mereka juga memakai orang-orang munafik ini. Disekolahkan gratis di luar negeri, kemudian pulangnya untuk memurtadkan umat Islam. Mereka berikan nama-nama, apakah itu jin dan yang lainnya. Dan terus nggak pernah berhenti. Bahkan Allah menyebutkan dengan kalimat perang. Mereka ini berusaha, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, di ayat 217. Di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan di ayat 217. Allah sebutkan kalimatnya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka la yazal. Kalimat la yazal menunjukkan kepada istimrar. Arti terus menerus. Mereka terus menerus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian semampu mereka. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka adalah orang-orang yang hapus amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ya Allah sebutkan bahwa mereka berusaha, berjuang terus, nggak berhenti siang dan malam, la yazalun. Orang-orang kafir ini usaha mereka bagaimana memurtadkan umat Islam. Makanya kita wajib hati-hati dan wajib waspada. Yang mereka gunakan adalah anak-anak kaum muslimin yang sudah dicuci otaknya. Mereka pakai orang-orang munafikin, mereka pakai orang-orang zindik, mereka pakai juga orang-orang atau tokoh-tokoh ahlul bidah. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan perjuangan ini terus, nggak pernah berhenti, terus. Dan itu yang pernah saya sampaikan juga, perkataan seorang ulama ahli hadis, yaitu Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu' ini tulisan anaknya Abdul Awwal. Beliau ahli hadis dan yang paling banyak kitabnya di Madinah tentang hadis. Rahimahullah. Beliau wafat 20 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa
fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini enggak seperti fitnah pada zaman Imam Ahmad tentang khalqul Quran dan mentakwil sifat-sifat orang lain. Fitnah yang ada sekarang ini kata beliau yaitu orang-orang berusaha, orang kafir memurtadkan umat Islam. Yang dipakai siapa? Orang-orang Islam sendiri untuk memurtadkan umat Islam. Itu dalam kitabnya Al-Majmu' di juz yang kedua beliau sebutkan demikian. Makanya kita wajib hati-hati terhadap propaganda mereka dan yang lainnya. Saya sebutkan juga tentang masalah ini dalam buku Prinsip Dasar Islam. Nanti antum bisa lihat di Prinsip Dasar Islam di bab yang ke-12 ketika membahas tentang Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Di Prinsip Dasar Islam di bab ke-12, Islam adalah satu agama yang benar. Saya bawakan pembahasan ini dari kitab Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau menulis buku judulnya Al-Ibtalu li Nadhariyatil Khalt baina Dinil Islam wa ghairi minal adyan. Arti pembatalan tentang pemikiran untuk mencampurkan antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Ini memang sudah ada sejak dahulu. Dan beliau bantah habis-habisan di buku ini. Jadi usaha untuk menggabungkan antara Islam dengan agama yang lain itu sudah ada usaha. Maka di buku-buku sekolah itu disebutkan semua agama baik, semua agama sama. Itu dari mereka. Nggak ada. Dan ini kufur. Hanya satu agama yang baik, agama yang benar, satu agama Islam. Sesuai dengan nas Al-Quran. Dan sesuai dengan hadits Nabi SAW. Makanya disebutkan tentang tidak bolehnya mencampur agama Islam dengan agama yang lain. Di surah Al-Baqarah, kalau antum lihat di ayat 42, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Jangan kalian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran sedang kalian mengetahui. Kata Ibnu Abbas, "La takhlitu al-haqq bil batil wa sidq bil kadhib." Jangan kalian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan, antara kejujuran dengan kebohongan. Kata Imam Qatadah, kata beliau, "Wala talbisul haqqa bil batil, wala talbisul yahudiyyah wan nasraniyah bil Islam. Inna dinallahi al-Islam. Wal yahudiyyah wan nasraniyah bid'atun laysat minallah." Kata Imam Qatadah rahimahullah, jangan kalian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Jangan kalian mencampurkan antara Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Karena agama Allah satu, itu Islam. Yahudi dan Nasrani bid'ah, bukan dari Allah. Dan diriwayatkan juga yang demikian dari Hasan al-Basri. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama. Tentang tafsir ayat ini bisa antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama. Penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penafsiran Qatadah, penafsiran Imam Mujahid, penafsiran Al-Hasan al-Basri dan yang lainnya tentang ayat ini. Ini harus antum paham. Jadi ketika kita berbicara tentang akidah ini, pertama kali tentang agama Islam dulu. Harus antum tahu. Satunya agama yang hak selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bahas selanjutnya. Mengimani Nabi Muhammad SAW artinya adalah membenarkan dengan penuh penerimaan. Antum lihat di halaman 123. Halaman 123 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengimani Nabi Muhammad SAW artinya adalah membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan pada seluruh apa yang dibawa. Bukan hanya membenarkan semata. Oleh karena itu Abu Thalib, paman Nabi, kafir. Dia membenarkan, artinya tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Tapi dia tidak terima. Artinya nggak masuk ke dalam agama Islam. Maka dia mati dalam keadaan kafir dan tempatnya di neraka. Dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Nabi, meskipun ia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan ia membenarkan pula bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Artinya Abu Thalib, dia membenarkan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar. Dia membenarkan, itu benar. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Jadi kalau dikatakan mengimani Nabi Muhammad, wajibnya kita mengikuti dan mengimani apa yang beliau bawa. Maksudnya kita masuk dalam agama Islam dan kita
melaksanakan syariat dari agama Islam ini. Itu maksudnya. Ini penjelasan dari kalimat walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Jadi wajib dia masuk Islam dan dia wajib untuk melaksanakan syariat agama Islam ini. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung dalam agama-agama terdahulu. Islam memiliki keistimewaan, yaitu agama ini cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Agama Islam bukan hanya cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Agama Islam bukan hanya cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat, bahkan agama Islam memperbaiki kondisi dan keadaan umat di setiap masa dan setiap tempat. Jadi agama Islam ini bukan agama yang sholah, tapi juga muslih. Artinya bukan sholah baik untuk semua tempat, semua masa, semua kondisi, tapi juga muslih, memperbaiki. Jadi agama Islam ini memperbaiki. Dan kita, orang Islam, harus memperbaiki. Karena sifat merusak itu bukan sifat orang Islam. Sifat merusak itu sifat orang-orang munafik. Merusak itu, baik itu merusak agama maupun merusak di muka bumi, itu sifatnya orang munafik. Orang Islam memperbaiki. Saya bawakan dalilnya. Ini semua dengan keterangan, dengan dalil. Antum lihat di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan tentang orang munafik di ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan kami ini berbuat kebaikan. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa orang-orang munafik membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa yang mereka buat? Ya merusak agama ini, orang-orang munafik. Dan mereka berbuat dosa dan maksiat. Maka di dalam tafsirnya disebutkan la tufsidu fil ardi, artinya kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan dengan apa? Yang pertama dengan kesyirikan, yang kedua dengan perbuatan bid'ah, yang ketiga dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu maksudnya kerusakan di situ artinya jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah, jangan kalian berbuat bid'ah. Mereka mengatakan bahwa kami berbuat kebaikan. Tapi Allah tegaskan di ayat selanjutnya, di ayat ke-12-nya, Allah mengatakan ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang munafik, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi nggak boleh kita membuat kerusakan. Kerusakan yang dimaksud di situ pertama kerusakan dalam masalah agama. Agama yang dirusak oleh mereka. Keyakinan, pemahaman. Kemudian yang kedua membuat kerusakan dengan apa? Dengan kerusakan di muka bumi. Dengan berbagai macam kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jadi ini harus kita pahami ayat-ayat ini, antum bisa lihat nanti tafsirnya. Kemudian ahlu sunnah adalah orang yang membuat islah. Antum lihat di buku ini di halaman 39 dan 40. Orang yang beriman itu mesti berusaha untuk mengadakan perbaikan. Perbaikan tentang apa? Ya perbaikan tentang agama. Yang pertama kali tentang akidah, tentang tauhid. Karena umat itu sudah membuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Dengan berbuat syirik kepada Allah. Orang-orang yang menyembah kubur, datang ke dukun, percaya pada jimat dan yang ini membuat kerusakan mereka di muka bumi ini. Orang mengatakan semua agama baik, ini membuat kerusakan, ini orang-orang munafik. Membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan ahlu sunnah, mereka berbuat kebaikan. Ketika Allah menyebutkan tentang ahlu sunnah, mereka adalah ghuraba. Dan Nabi juga menyebutkan tentang ghuraba, orang-orang yang asing. Kata Nabi SAW, unasun salihuna fi unasi su'in kathir maya'sim akthar mimma yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian juga Nabi menyebutkan SAW tentang ghuraba, orang-orang yang asing ini, alladzina yuslihuna inda fasadin nas,
yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar, dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi juga menyebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku, sunnah Rasulullah sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Ini riwayat Tirmidzi. Jadi orang Islam itu orang yang memperbaiki, Ahlus Sunnah itu memperbaiki, bukan merusak. Jadi kita ini justru kita memperbaiki umat. Justru kita berusaha bagaimana memperbaiki umat ini, agar umat ini kembali kepada agama yang benar, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jadi kita justru datang ini untuk memperbaiki. Kita beragama ini untuk memperbaiki manusia, keadaan manusia. Karena kalau kita lihat kondisi umat Islam ini, kondisi yang baik atau terpuruk? Umat Islam yang ada sekarang ini terpuruk mereka. Mereka diintimidasi, diusir, disiksa, dizolimi, dibunuh, di mana-mana di seluruh negeri Islam. Keadaan mereka hina. Karena apa? Karena mereka jauh dari agama Islam. Maka Nabi bersabda SAW, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kerendahan, kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi sunnahku, menyalahi perintah Rasulullah SAW. Umat Islam kondisinya kondisi yang terpuruk sekarang ini, jauh. Padahal Islam itu kata Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, nggak ada yang bisa mendikin agama Islam ini. Tapi umatnya rendah. Karena apa? Tidak melaksanakan agama ini. Umatnya dihina bobokkan oleh orang-orang kufar dan yang lainnya. Maka kita justru datang ini untuk mengembalikan umat kepada agamanya, kepada agama yang sebenarnya dan kepada jati dirinya umat Islam dikembalikan. Maka justru dakwah salaf ini dakwah memperbaiki, dakwah islah. Dakwah salaf ini dakwah yang diberkahi Allah dan dakwah islah. Makanya antum lihat di sini selanjutnya bahwa Islam dikatakan cocok dan sesuai di setiap masa, di setiap tempat dan kondisi umat. Maksudnya berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Berpegang teguh, halaman 124. Berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Bahkan dengan Islam ini umat akan menjadi baik. Dengan Islam umat akan sejahtera. Dengan Islam umat ini akan aman dan sentosa. Tetapi harus diingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa, tempat dan kondisi umat sebagaimana dikehendaki oleh sebagian orang. Jadi Islam ini nggak tunduk, justru Islam ini memperbaiki. Jadi umat ini harus tunduk pada agama Islam. Bukan Islamnya dipaksa untuk mengikuti Indonesia. Maka dikatakan Islam oleh mereka Islam Nusantara. Islamnya dipaksa untuk mengikuti apa? Keadaan kondisi umat. Justru umat harus mengikuti agama Islam. Bukan Islam dipaksa untuk tunduk kepada negeri-negeri yang ada. Justru semua negeri itu harus tunduk kepada agama Islam, baru mereka akan jadi baik. Baru mereka akan bahagia. Baru mereka akan mendapatkan ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan. Jadi apabila umat Islam, apabila umat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus masuk ke dalam agama Islam dan tunduk dalam melaksanakan syariat Islam. Masuk akan bahagia mereka. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata. Sungguh sukses, sungguh bahagia siapa? Orang Islam. Dan diberikan rezeki cukup dan diberikan oleh Allah qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Agama Islam adalah agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik. Namun dengan syarat mereka harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala bentuk perbuatan syirik. Mereka harus atau mereka wajib menuntut ilmu syar'i dan mereka wajib mengamalkan amal-amal saleh. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas
agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Saya jelaskan tentang tafsir ayat ini dari tafsir As-Sa'di. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau begini, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda alladzi wal ilmun nafi' wa dinil haqq alladzi wal 'amalus salih." فكان ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة والنحي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Yang dimaksud petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, agama yang hak, yang merupakan amal saleh. Jadi al-huda al-ilmu nafi, ilmu bermanfaat. Wadinil haq itu al-amal saleh. Maka apa yang Allah utus dengannya Muhammad SAW mencakup untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatannya, tentang hukum-hukum dan beritanya. Dan agama Islam memerintahkan semua yang bermaslahat untuk hati, maslahat dan manfaat untuk hati, untuk ruh dan badan, dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, mencintai Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Dan agama Islam menyuruh akhlak yang mulia dan juga perilaku yang baik, amal-amal yang soleh dan adab yang bermanfaat. Dan Islam melarang dari semua yang bertentangan dengan yang demikian, dari akhlak dan amal-amal yang jelek yang berbahaya buat hati, badan, dunia dan akhirat. Kemudian beliau lanjutkan, "Farsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه فوعد الله لا بد أن ينجزه وما ضمنه لا بد أن يقوم به. Maka Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Yaitu Allah akan mengunggulkan agama ini di atas seluruh agama dengan hujjah dan bukti, dengan pedang dan tombak, meskipun kaum musyrikin tidak menyukainya dan mereka telah menguasai atau kerusakan telah menguasainya. Mereka mengadakan makar, dan sungguhnya makar yang jelek tidak akan membahayakan kecuali orang yang membuat makar itu sendiri. Janji Allah pasti akan Allah laksanakan, dan apa yang Allah jamin pasti akan dilaksanakan. Artinya Allah menyebutkan dalam ayat ini, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah akan menampakkan agama Islam di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini terbukti. Makanya di ayat selanjutnya tentang janji Allah ini terbukti. Artinya di zaman Nabi SAW sudah terbukti agama Islam ini unggul di atas semua agama. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga unggul. Maka Allah turunkan ayat ini di surah An-Nur ayat 55, ayat selanjutnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka
setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini antum lihat keadaan Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah dihinakan oleh kaum musyrikin, diusir, disiksa, dibunuh sampai Nabi hijrah ke Madinah. Tapi setelah itu Allah syariatkan jihad sampai Allah tinggikan agama ini. Itu baru beberapa negeri. Di zaman Abu Bakar ditaklukkan beberapa negeri lagi. Zaman Umar ditaklukkan lagi beberapa negeri. Terus seperti itu. Zaman Khulafaur Rasyidin. Terbukti janji Allah ini. Kemudian setelah itu mundur lagi. Kenapa? Umat Islam tidak berpegang teguh kepada agama ini. Dan mereka tidak mendakwakan dakwah tauhid sampai hari ini. Dan Allah pasti akan meninggikan agama ini. Makanya kita harus berusaha untuk mendakwakan dakwah tauhid ini kepada umat agar umat kembali kepada agamanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.